Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menuju siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah kuliah terakhir untuk pemodelan hidrolik. Sebetulnya yang saya ajarkan itu saya rasa sudah cukup sebetulnya ya. Jadi dari mulai kita menganalisis, mengenalkan pemodelan numerik, gitu. Kemudian kemarin saya ajarkan sekilas terkait dengan pemodelan fisik. Memang kalau pemodelan fisik kita butuh waktu yang cukup lama sebetulnya, dan kita butuh ruang dan waktu gitu ya, dan kita butuh biaya. Nah, untuk model fisik sebetulnya nanti mungkin kalau kalian sudah terlibat di industri sumber daya air nanti bisalah mengikuti atau membuat suatu model fisik. Saya sebetulnya ingin di Unjan itu memanfaatkan lab hidrolik itu jadi model fisik yang baru gitu. Yang selama ini sudah ada, tetapi kalau kita running si model fisiknya, skala debit, skala kecepatan, skala kinematik dan sebagainya, saya nggak tahu laporannya di mana. Nah, itu juga sudah saya tanyakan ke dosen senior, tapi beliau-beliau tuh kurang mengerti posisinya ada di mana gitu. Nah, sebaiknya kita bongkar gitu ya, kita bikin baru harusnya gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya buat junior-junior Anda ini isi model hidrolik di lab itu kita bisa bongkar dan kita bisa buat baru. Nah, hari ini sebetulnya saya akan menekankan pada pemanfaatan data spasial ya. Jadi proses analisis spasial untuk dijadikan bahan inputan di HETAS ya. Saya coba manfaatkan itu. Kemudian sebelumnya kan kita sudah belajar hidrolika, model hidrolika itu yang sifatnya steady gitu ya, dan kemudian yang sifatnya unsteady. Kemudian unsteady pun kemarin kita sudah bahas terkait dengan pemodelan sungai, kemudian bagaimana perilaku model sungai itu kalau ada bendung, gitu kan? Dan bagaimana perilaku model sungai itu kalau ada jembatan. Kita sudah analisis kemarin. Nah, sekarang saya akan memberikan materi bagaimana memodelkan suatu sungai kalau datanya berupa kontur ya. Berupa kontur, dan konturnya adalah merupakan kontur yang mewakili daerah daratnya ya, ataupun kedalaman sungainya. Jadi ada data batimetri kedalaman sungai dan ada data kontur daratnya. Nah, kalau itu digabungkan antara kedalaman dan darat dari suatu situasi sungai gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan itu dengan metodologi yang berbeda dari yang sudah saya ajarkan. Nah, saya akan berikan contoh seperti ini ya kasusnya. Nah, ini coba saya sampaikan dulu kasusnya seperti ini. Saya punya posisi lokasi gitu ya. Di sini tuh saya ada suatu bandara nih, ada bandara. Nah, di bandara ini diperlukan kajian dari segi hidrolika, apakah si sungai yang ini gitu ya, yang masuk ke bandara itu bagaimana fluktuasi muka airnya, apakah aman terhadap runway bandara. Nah, ini sehingga kita harus mengkaji, memodelkan hidrolika sungai di sini gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk ada beberapa cara hidrologi gitu ya. Salah satu hidrologi ini kita perlukan untuk mendapatkan inflow dari sungai-sungai utama, kemudian anak sungai gitu ya, dan kemudian pasang surut, pengaruh muka air laut terhadap sungai utamanya. Di sini kita sudah mendapatkan data pasang surut. Nah, sehingga ini kasusnya ya, model kasusnya seperti ini. Jadi kita ada sungai utama namanya Sungai Jukpek ya. Kemudian di sini ada Sungai Juk Andi dan di sini ada Sungai Juk Aiser, di mana ini akan bertemu dan mempengaruhi fluktuasi air terhadap bandara. Nah, ini yang harus kita analisis ya. Berapa muka air tertinggi dari bandara berdasarkan pedolang tertentu. Nah, ini sudah, dan ini kemudian kita analisis hidrologinya. Biasa kalau kita memodelkan sungai, kita harus analisis hidrologinya dulu. Nah, ini adalah lebih saya zoom lagi gitu ya,
bahwa kita akan mendapatkan data-data seperti ini. Nah, ini dibutuhkan data kedalaman sungai ini, gitu ya. Kemudian kita butuh juga cross dari sungai-sungai yang ada di sini, gitu ya. Cross yang ada di sini karena 3 sungai ini mempengaruhi bandara. Nah, kita sudah analisis debit inflow yang masuk ke sini, debit inflow yang masuk ke sini, dan debit inflow yang masuk ke sini. Jadi yang akan kita modelkan adalah sungai ini. Nah, ini kita akan modelkan. Ya, kita coba modelkan itu. Terus setelah kita analisis terhadap kondisi tutupan lahan, di mana ini itu adalah untuk menganalisis berapa kehilangan hujan, kehilangan air hujan, ya, artinya berapa yang meresap ke dalam das, gitu ya, dan berapa yang mengalir menjadi aliran permukaan. Nah, kita sudah dianalisis menggunakan metode SCS Scoop Number, pendekatannya, jadi lossesnya menggunakan SCS Scoop Number, sehingga kita akan mendapatkan data kehilangan air berdasarkan dari kondisi tutupan lahan, di mana korelasinya dengan curve number, ya. Ini adalah SCS curve number. Nah, gitu. Nah, kita bahas hidrologi dulu sebentar, ya. Nah, baru kemudian ini adalah hujan yang ada, data hujan yang ada dari mewakili ketiga subdas tadi. Ini data hujan harian maksimumnya. Ini relatif sangat besar kalau di Papua, hampir semua di atas 150 mm per hari, ya, dari mulai 2010 sampai dengan 2019. Ini termasuk hujan yang sangat ekstrim, ya, yang terjadi di sana. Kemudian setelah dianalisis frekuensi hujan menggunakan beberapa metode, kita dapatkan ini adalah dengan pendekatan distribusi hujannya adalah 6 jam, ya, selamanya 6 jam. Nah, ini adalah distribusi hujan jam-jaman untuk masing-masing pedolang 2 sampai dengan 100 tahun. Nah, kita analisis seperti ini, ya. Selanjutnya kita mendapatkan dan parameter das tadi kita masukkan ke program HKMS, sehingga kita akan mendapatkan berapa debit banjir untuk masing-masing inflow, gitu. Nah, debit masing-masing inflow ini contoh untuk yang Jupek, yang sungai yang paling besarnya, utamanya, gitu. Ini untuk program 25 tahun ada sekitar 550 meter kubik per detik yang masuk. Dan lossesnya kecil karena di sana adalah daerah flat, ya, daerah rawa, cenderung rawa di sana. Jadi daerah resap air itu kecil. Jadi yang merah ini kan lainnya yang losses, ya. Nah, nilai lossesnya sangat kecil dibanding dengan hujan yang terjadi. Jadi hujan efektifnya, jadi excess rainfall-nya itu relatif lebih besar dibanding, sangat besar lah perbandingan dibanding dengan kehilangan airnya. Karena memang di sana rawa, ya. Nah, ini adalah rekapitulasi dari banjir rencana untuk di Jupek, ya, sungai Jupek, sungai utamanya, gitu. Dari mulai program 2 tahun sampai dengan program 100 tahun dianalisis seperti ini. Selanjutnya, ini untuk yang anak sungai pertama, dan ini untuk anak sungai yang kedua. Itu sudah teranalisis hidrologinya. Nah, baru ini adalah data pasang surut muka air sungai Jupek, gitu ya, sungai utama, yang terpengaruhi oleh fluktuasi muka air laut. Dan ini posisinya pengamatannya diambil di hilir dari sungai Jupek yang dekat dengan bandara. Nah, setelah dianalisis menggunakan metode kalau nggak salah menggunakan metode least square, gitu, untuk mendapatkan parameter-parameter terpenting dalam perencanaan suatu hidrolika akibat pasang surut. Nah, setelah kita analisis ternyata didapatkan setelah diamalkan selama 20 tahun ke depan, gitu ya, ternyata ini adalah daerah sini itu mendapatkan fluktuasi muka air yang paling tinggi. Nah, fluktuasi muka air yang paling tinggi ini kita ambil sebagai data untuk pemodelan hidrolika di Heklas, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah sedikit gambaran terkait dengan studi kasus yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, terus datanya saya sudah share di e-learning. Itu datanya berupa oke. Nah, ini saya sudah sampaikan di e-learning. Ini ada data hasil pengukuran topografi, gitu ya. Pengukuran topografi yang mana ini menggambarkan kondisi topografi di darat,
Ini ada konturnya. Konturnya 0,5, kontur 0, kontur minus 0,5, terus kontur 1,5, kontur 2, kontur 2,5 sampai dengan ke puncaknya itu berarti yang paling tinggi adalah kontur 2,5 ya. Kontur 2,5 atau ada yang paling tinggi juga. Mungkin ada yang paling tinggi. Kemudian ini adalah crossing dari untuk sungai, anak sungai pertama itu anak sungai Andi, kemudian anak sungai Aiser ada di cross dan juga diukur kedalamannya, kontur kedalaman sungainya ini seperti ini. Ini kedalaman sungai ini. Terus ini untuk yang sungai utama juga dibuat konturnya. Nah ini kontur kedalaman dari masing-masing sungai ya. Jadi sudah terintegrasi antara kontur di darat dengan kontur kedalaman sungai. Nah ini biasanya hasil pengukuran topografi ada yang seperti ini gitu ya. Nah kalau sudah ada kontur seperti ini, Anda tidak usah membuat cross dulu gitu ya. Nanti crossnya di generate oleh Hexas dengan bantuan RAS mapper. Karena gini, kalau di Hexas itu ada dua metode utama ya dalam inputan data cross. Pertama adalah kalau crossnya sudah jadi, ya baru kita inputkan secara manually ya, secara manual. Nah kalau datanya berupa data kontur seperti ini, generate cross-nya itu automatically bisa menggunakan Hexas ya. Dengan catatan sudah terintegrasi antara kontur darat dengan kontur kedalaman di sungai. Catatannya itu ya, dengan catatan itu harus terintegrasi elevasi-elevasi yang ada di darat dan elevasi yang ada di kedalaman sungai. Nah itu harus jadi perhatian. Kalau misalkan tidak terintegrasi, jangan Anda coba-coba untuk generate kontur dari data yang elevasinya antara kontur di darat dan kontur di kedalaman sungainya itu berbeda atau tidak komplit gitu. Atau tidak satu sistem. Nanti jangan sampai Anda mengenerate konturnya dengan data tersebut. Nah, kalau data yang saya sampaikan ini sudah tergenerasi ya, sudah terintegrasi antara yang kontur darat dengan kontur di kedalaman sungai. Nah, proses selanjutnya adalah ini adalah data kontur berdasarkan dari AutoCAD ya. AutoCAD mungkin ada AutoCAD Land Development gitu ya. Biasanya orang topografi membuat kontur berdasarkan dari AutoCAD Land Development. Nah, sehingga kalau kita lihat nilai konturnya, kalau kita klik garis konturnya, kemudian kita lihat propertinya gitu ya. Di sini dia akan memberikan informasi bahwa elevasi ini adalah elevasi min 6,33. Ya, ini adalah elevasi min 6,33. Kemudian yang ini juga ada elevasi min 5. Nah, ini ada elevasi min 5,82. Dan ini ada elevasi min 5,32 dan seterusnya ya. Jadi setiap garis kontur ini dia mempunyai nilai elevasi. Nah, dari elevasi ini kita jadikan acuan untuk kemudian kita membuat suatu raster ya. Kita membuat suatu raster di mana raster itu atau grid gitu, di mana grid ini atau raster ini kita akan generate masukin ke RAS mapper gitu ya. Ke Hexas gitu, dimasukkan ke dalam Hexas. Oke, selanjutnya baru kita convert ya nilai kontur-kontur ini menjadi file raster ya, kita menjadikan raster. Biasanya saya menggunakan ArcMap gitu ya. ArcMap sebagai acuan, kita panggil semuanya ya. Kita panggil semua data AutoCAD yang tadi saya perlihatkan ya. Coba saya panggil dulu AutoCAD-nya. Kuliah terakhir. Nah, ini saya ambil polyline-nya ya. Saya ambil nilai polyline-nya. Polyline, kemudian text ya, annotation. Saya ambil annotation. Jadi annotation sama polyline saya ambil. Aku bulat. Nah, data AutoCAD tadi ya. Kemudian saya ambil seperti ini. Nah, data tapi dengan catatan ya yang nanti akan ditransform menjadi
kontur SHP. Jadi kita akan membuat suatu SHP kontur ya, suatu SHP kontur. Nah, ketika akan mentransformasi nilai polyline-nya itu, polyline-nya yang kontur saja. Jadi AutoCAD-nya, di AutoCAD-nya itu, nah di sini nih, Anda pisahkan antara mana itu garis sungai, mana itu posisi hasil pengukuran situasi bandara dan sebagainya, Anda pisahkan ya. Jadi yang Anda masukkan dulu adalah yang Anda pilih yang akan di-convert menjadi SHP kontur, ya layer konturnya saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kontur layernya adalah kontur topo minor gitu ya, dan yang ini adalah kontur topo mayor. Jadi pilihlah layer yang sesuai dengan yang akan dianalisis ya. Jadi saya akan pilih quick select ya, klik kanan di mana saja nanti ada keluar quick select. Kemudian kita pilih polyline yang diambil, terus layernya itu adalah kontur mayor ya. Nah, kontur mayor, sebentar, saya lupa ini apa nih? Ada N-nya ya, kontur minor N dan kontur mayor N ya. Jadi ada kontur mayor N dan kontur minor N. Nah, saya pilih polyline, saya pilih layer, kemudian ini pilih kontur mayor N, jadi saya copy, kemudian saya copy ya, Ctrl C, kemudian saya masukkan ke file baru, kemudian pilih paste to original coordinate-nya, sehingga ini akan mendapatkan kontur mayor ya, dengan koordinat yang sama dengan sumbernya. Kemudian saya ambil juga kontur yang minor ya. Kontur yang minornya saya ambil, saya pilih polyline, kemudian layernya saya ambil minor, kemudian akan terpilih kontur minor, dan saya copy, Ctrl C, kemudian saya pindahkan ke sini, paste ke original coordinate. Nah, sini kita sudah mendapatkan kontur-kontur ya, kontur yang ada di darat maupun di sungai. Kita coba cek lagi di sumbernya, jangan sampai ada kelewat ya. Ada juga kontur yang ini kontur apa nih? Oh iya, ini sudah ya semuanya. Jadi semua kontur sudah. Jadi semua kontur sudah kita copy, kontur minor dan kontur mayor. Kalau kontur yang lain, sebentar saya cek dulu ya. Saya lupa. Kalau misalkan ada layer yang kontur juga, saya ambil polyline, layer, kan ada layer kontur biasa, C, topo mayor gitu ya, kontur topo mayor. Ada nggak dia? Oh, selected no ya, itu tidak ada. Kemudian kalau saya cek lagi dengan yang lain, karena layer itu kadang-kadang penamaannya ya orang-orang yang gambarnya gitu ya, itu kadang-kadang suka berbeda gitu. Coba saya cek C minor. Dan tadi ini 0 item ya, berarti emang tidak ada. Berarti kontur mayor dan kontur minor yang sudah kita kopikan ini sudah semua terwakili. Kalau kita save ini, tahulah ini kontur ya. Kontur satu misalnya. Kontur satu tadi kontur satu. Nah, saya sudah dapat kontur satu. Nah, kontur satunya saya panggil. Kontur satunya saya panggil. Ini di Anda masih GIS kan tampilannya ya? AutoCAD. GIS atau AutoCAD? AutoCAD. Oh, AutoCAD. AutoCAD, Pak. Oke. Sebentar. AutoCAD, Pak.
Oke, sebentar. Kalau ini? Ini JS ya? Oke, saya masukin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya masukin nilai kontur tadi ya. Nilai konturnya yang kalau tadi proses copy paste kontur AutoCAD ya, benar ya? Iya, Pak, di AutoCAD. Oke. Iya. Nah, kontur kita masukkan konturnya polyline ya. Yang dimasukkan kita masukkan kontur. Nah, yang ya data ini yang denah kita coba hilangkan dulu. Nah, ini adalah polyline kontur. Nah, polyline kontur ini yang akan kita coba untuk kita transform menjadi data SAP ya. Prosesnya kan sudah Anda kenali. Jadi menggunakan katalog gitu ya. Terus Anda source tempatnya di mana di katalog ini. Misalkan saya akan masuk pada kontur 1 ya, posisinya ada di bahan ajar, Unjani, terus hidrolik, kuliah terakhir, terus ada kontur 1 ya, ada kontur 1, saya pilih polyline. Kemudian klik kanan, export as single save file. Ya, ini sama dengan proses dulu kita buat peta situasi untuk keras ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul peta SAP kontur yang diharapkan itu. Kemudian annotation ya, annotation Anda buat juga. Annotation itu terkait dengan titik atau apa namanya informasi cross ya, informasi cross yang ada, informasi cross yang akan digunakan gitu. Nah, ini prosesnya sama ya dengan cara membuat peta situasi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Ini input picture-nya adalah ini polyline, output-nya di mana, kemudian output picture-nya seperti apa, environment-nya sesuai dengan posisi koordinatnya mau Anda sesuaikan dengan yang dibutuhkan gitu ya. Sistem koordinatnya harus sama dengan lokasi kita dan sebagainya, sehingga nanti akan muncul peta kontur yang sudah jadi. Saya sudah akan analisis ya. Saya akan menggunakan yang sudah ada. Nah, ini sudahlah peta kontur yang sudah jadi. Peta kontur kalau kita lihat nilainya ya, di sini ada nilai elevasi. Nah, nilai elevasi ini yang menjadi acuan. Ya. Nilai elevasi menjadi acuan. Ini nilai elevasi dari peta garis kontur yang sudah didapatkan. Ya. Nah, ini kita akan buat raster. Ya, kita akan buat menjadi raster. Nah, kemudian kalau annotation, Anda masukin teks. Nah, teks sungai ini, kalau misalkan saya ambilkan denahnya, gitu ya, denahnya. Nah, seperti ini ada. Nah, ini sudah ada sungainya, ya. Di sini ada posisi sungai ini. Ini posisi sungai. Kemudian ini ada cross-nya, gitu. Ada posisi cross-nya. Nah, ini posisi cross untuk stationing 1 plus 100. Nah, ini proses seperti ini. Nah, ini proses seperti ini. Nah, ini posisi cross yang sesuai dengan data ukur ya, data ukur. Kalau penamaan di model, ini relatif tergantung Anda ya, tergantung Anda nanti bagaimana menerapkan model. Nah, sehingga yang akan kita sampaikan selanjutnya adalah bagaimana mentransform data kontur itu menjadi data raster ya, menjadi data raster itu seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya adalah konversi dari kontur ke raster. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada apa, mungkin Lanjut ya. bisa dilanjut. Oke, coba kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, nah prosesnya adalah kita akan convert dari data SHP menjadi data garis yang memiliki nilai kontur menjadi data DEM. Ya, kita akan membuat DEM. DEM itu adalah digital elevasi model
yaitu data ketinggian dari lahan maupun dari sungai, kedalaman sungai, dengan sumbernya adalah data dari peta garis kontur. Nah, caranya adalah, saya lupa lagi, yang mana nih? Konversi 3D analis, konversi from topo to raster ya namanya. Ya, coba ya. Topo to raster ini kontur. Nah, sorry, benar ini. Ini namanya topo to raster ya. Topo to raster. Kemudian kita masukkan model konturnya, fieldnya kita rubah menjadi elevasi, ya, elevasi. Dia akan berupa kontur, datanya data berupa kontur. Kemudian output rasternya kita set, kita akan simpan di, nah sini, Jupyter oke ya, ya, revisi misalnya. Nah, ukuran selnya seperti yang tadi sama dengan langkah yang tadi saya sampaikan, koordinatnya kita set sesuai dengan kontur ya, yang kontur. Kemudian akan keluar zona 54S ya di WGS 84. Kemudian nilai ukuran selnya saya ambil tadi 2 meter ya. Saya set 2 meter nih, saya set 2 meter. Oke kan? Kemudian nah ini udah 2 meter ya, sesuai dengan yang diarahkan. Nah, kemudian saya okekan. Nah, ini akan membuat suatu raster. Namanya topo to raster ya, baru saya ingat. Nah, sehingga dia akan membentuk DEM, membentuk digital elevasi model, berdasarkan dari data kontur, data SHP kontur. Nah, dia akan menginterpolasi setiap sel-sel yang ada. Jadi sel-sel yang ada itu diisi nilai-nilai elevasinya berdasarkan dari kontur-kontur SHP. Kenapa agak lama? Karena ukuran selnya 2 meter. Kalau saya ukuran selnya 5 meter akan lebih cepat. Dan nanti ada tugas ya. Untuk melengkapi nilai Anda nanti ada tugas. Nanti saya sampaikan di learning tugasnya. Itu di pertemuan ke-14 ada tugas. Oke, ini 7, 97, 96, 97, 98. Lama sekali. Oke. Nah, baru kita sudah mendapatkan bentuk kontur ya, bentuk cluster yang mewakili sudah diinterpolasi juga oleh sistem untuk mendapatkan data raster. Nah, data raster ini kita akan gunakan sebagai acuan untuk menentukan cross ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat ini datanya ya. Kalau saya lihat danahnya ya. Nah, ini danahnya gitu ya. Kita cek aja, benar nggak di sini bentuknya sungai gitu. Nah, kalau di GIS itu ada, kalau Anda buka 3D analis ya, ada ini ada toolbar 3D analis. Nah, 3D analis kalau Anda centang akan muncul seperti ini. Pilihlah DEM-nya, DEM yang sudah Anda analisis DEM-nya. Kemudian Anda bisa melihat apakah itu berupa sungainya gitu ya, cross sungainya seperti ini enggak gitu. Kalau kita cross seperti ini, kalau kita cross ke sini, terus kita lihat profilnya. Oh, berarti betul ini berupa
cross sungai ya. Terus kita lihat juga di sini nih. Kita akan cek sini. Nah, kita akan cross dari sini ke sana. Ya, terus kita lihat profilnya seperti apa. Oh ya, dia ini ya. Berarti dia sudah merupakan profil. Walaupun ini apa namanya? Sebetulnya kalau sungai yang betul itu ya diukur per cross, diukur melintang sungai gitu. Karena ini pendekatan dari kontur. Ya seperti ini hasilnya. Tapi ini si ininya berbeda-beda ya, si kedalamannya berbeda-beda tergantung dari konturnya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam Hekras ya. Nah, jadi penyiapan data ini di data spasialnya sudah saya sampaikan. Sehingga bagaimana mengintegrasikan data hidrologi yang tadi saya katakan di awal, kemudian data hasil pengukuran topografi ini sudah kita analisis secara spasial. Kemudian kita akan modelkan di Hekras gitu. Mbak, kita buka Hekrasnya. Saya akan buka Hekrasnya. Ya, Axiom tidak perlu ya, Axiom tidak perlu, pakai ArcMap juga masih bisa. Kita buka Hekrasnya. Oke, kita baru masuk ke Hekras ya. Kita baru masuk ke Hekras. Yang lainnya saya minimize dulu. Ini yang minimize semua. Oke, semua. Oke, ini adalah Hekras. Langkah pertama dari Hekras apa? Coba pandu saya. Pertama apa? Atur satuan unitnya. Berarti kita membuat project baru ya. File new project dulu. File new project. Misalkan saya masukkan file new projectnya di bahan ajar Unjani 2021 dan pemilihan hidrolik kuliah terakhir. Di folder ini saya akan masukkan ini adalah latihan latihan Hekras berdasarkan data spasial. Nah, tuh. Oke. Nah, dia nanya satuannya unit. Saya akan masukkan unitnya SI ya, ini unitnya SI. Oke. Nah, kalau sudah ada file new project gitu ya, baru kita masuk ke RASmapper. Jadi semuanya kita main di RASmapper. Ya. Penyiapan data cost, penyiapan geometri sungai, semuanya ada di RASmapper. Oke, kita buka Open RASmapper. Nah, ini adalah RASmapper-nya ya, data RASmapper. Kemudian sebelum Anda masukin data yang dibutuhkan, pertama adalah kita tentukan dulu sistem koordinat pada Hekras kalian gitu ya. Jadi itu di tools ada set projection for project gitu ya. Nah, kalau Anda tahu proyeksinya di mana, nah ini bisa mencarinya ya. Project setting gitu. Atau kan kita sudah punya file SHP-nya ya, SHP kontur, SHP raster, raster, dan dia mempunyai informasi sistem koordinat, di mana ekstensinya adalah .prj. Nah, .prj ini, kalau kita berdasarkan ST, ini namanya .prj, itu ada sistem koordinat yang di sana. Jadi kalau saya ambil sistem koordinatnya dari data yang sudah kita buat, contoh datanya adalah datanya itu adalah DEM ya, DEM atau dari kontur ya, atau dari kontur. Kemudian saya open, dia akan membaca bahwa proyeksi kita itu adalah di zona 54 south ya, di WGS 184. Nah, berarti sistem proyeksi kita nanti akan bermain di sini.
baru kita apply dan okekan. Nah, jadi semuanya akan ada yang akan tampil di sini semuanya harus berbasis sistem koordinatnya 54S. Selanjutnya masuk ke Tiren, ya, ke Tiren data. Nah, Tiren data ini saya akan menginputkan data DEM yang sudah kita analisis sebelumnya, ya. Selanjutnya klik kanan, create new class Tiren. Kita akan membuat data Tiren, ya, data Tiren dari data DEM yang sudah kita analisis sebelumnya. Create, klik kanan create, kemudian kita masukkan data Tirennya plus, ya. Kita masukkan Tiren data. Nah, yang dimasukkan adalah data TIFF tadi. TIFF itu adalah data raster yang sudah diolah sebelumnya. Di open, kemudian ininya biarkan secara default, ya, secara default. Kemudian nanti dia Tiren ini akan dianalisis oleh sistem HECRAS, oleh RASMapper, kemudian dikasih nama Tiren HDF. Nah, di mana HDF ini adalah ekstensi yang akan dibaca oleh HECRAS, ya. Nah, sehingga kita kita sampaikan, kita akan membuat Tiren berdasarkan data dari TIFF ini. Tinggal Anda create saja. Kalau Anda mau rubah-rubah ini, prosedurnya ada, ya, 1:128, 1:164, Anda silakan cari informasinya, ya. Saya ambil yang defaultnya saja. Saya create, kemudian ini akan dibuatlah yang namanya data Tiren, ya, atau orang model biasanya sebutnya grid, ya. Kita akan membuat data grid seperti ini. Nah, ini kita menghasilkan data grid seperti ini. Nah, ini adalah data grid yang berdasarkan hasil dari DEM tadi. Ini juga kita bisa lihat di sini. Kita akan bisa melihat kalau saya tarik profil seperti ini, gitu, ya. Kemudian kemudian klik lagi, kemudian klik kanan. Double klik. Nah, kemudian kita plot profilnya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, itu di HECRAS juga saya bisa sampaikan plotting dari Tiren. Ini adalah cross sungai utamanya. Coba kita lihat yang ini, misalkan saya ambil yang ini. Nah, di sini misalkan double klik, kemudian plot Tiren profil. Nah, ini adalah cross sungai yang di sebelah sini. Terus saya cek lagi, di sini ada sungai ini. Ternyata ini sungainya, ya. Di sini, di sini ada lembah nih, di sini ada sungai. Oke, dan seterusnya, ya. Atau Anda mau lihat keseluruhan dari sini-sini, silahkan. Kita lihat profilnya seperti apa. Nah, ini bentuk profilnya, ya. Untuk profilnya. Nah, yang kita analisis kan, kita harus mempunyai sungainya di mana nih. Nah, untuk supaya kita mengetahui sungainya di mana, kita masukkan aja map layer. Nah, map layer di sini, ini akan, kalau tadi Anda denahnya sudah dijadikan SHP, bisa dipanggil di sini, ya. Map layer misalkan, saya akan masukkan map layer data, kemudian di sini sebetulnya yang bisa dimasukin itu adalah web imagery, ya. Jadi map layernya web imagery. Nah, web imagery kalau dengan sekarang Anda harus online, ya. Saya akan masukkan Google Satelit, ya. Google Satelit, nanti Google Satelit akan menjadi background dari RASMapper ini. Kita buat. Oh, centang dulu, ya. Nah, centang, nah seperti ini. Ini saya akan simpan di belakangnya. Ini Tirennya di atasnya, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Ya. Oke. Nah, ini, ya, posisi dari sungainya itu dengan data kontur kita bisa terlihat overlay-nya seperti itu, gitu, ya. Nah, yang kita akan modelkan adalah sungai utama dan dua anak sungai ini aja, ya. Nah, sebetulnya kita butuh mana sungainya, ya, mana batas tanggul sungainya, gitu, ya, palung kiri, palung kanannya.
kan kita mempunyai data di SAP nih, ya, yang denah ini ya, yang tanpa kontur. Nah, denah ini, nah kita sebetulnya butuh sungainya mana gitu ya. Nah, garis sungainya, ya, coba saya masuk ke AutoCAD. Kita butuh garis sungainya saja gitu ya, yang akan dijadikan acuan. Nah, ini untuk mempermudah Anda saja. Nah, ini garis sungai ini ya, garis sungai ini. Coba ini AutoCAD-nya agak lemot. Nah, ini namanya sungai ya, namanya ini sungai. Oke, saya akan klik select ya, klik select, kemudian pilih layer, ini pilih polyline, layernya adalah sungai. Jadi semua poligon sungainya, polyline sungainya akan tercopy, kemudian saya akan copy, terus masukkan ke file yang baru gitu ya. Terus saya pastenya itu paste spesial koordinat, di mana posisinya akan sama dengan sumbernya. Kemudian saya zoom extend, nah sehingga ini mendapatkan posisi sungai ya, sungai yang ada di peta situasi. Nah, ini saya save sungai gitu ya, sungai. Kemudian oke, kuliah terakhir ini sungai bandara ya. Nah, ini data sungai ini kita rubah menjadi SAP, biar jadi background ya. Kita rubah menjadi SAP biar menjadi background di Raster. Bisa nggak ya? Nggak bisa nggak sih? Feature, oh feature bisa nih. Harusnya bisa ya. Sebetulnya di layer ini bisa nggak? Map data layer, primary layer, polyline. Oh, kok gitu? Oh, ini bisa nih, ya bisa. Oke, saya coba buat dulu, Oke, saya akan buat dulu sungainya. Nah, dikontur sekarang sungai bandara, saya polyline-nya. Nah, ini saya rubah menjadi SHP ya. Saya rubah menjadi SHP, atau di sini nggak usah dipanggil sebetulnya. Ini refresh dulu, di refresh sehingga muncul sungai bandara yang polyline ini. Saya akan berubah menjadi save file single. Nah, sini saya rubah menjadi outputnya saya simpan di sini ya, sungai bandara. Oh, di sudah terakhir ya, kan output ya, baru sini nama filenya sungai bandara. Environment-nya, sistem koordinatnya saya samakan dengan kontur. Nah, jadi ini adalah sistem koordinatnya. Nah, sehingga sekarang saya punya SHP ya, sungai. Misalkan saya ini kasih warna biru pertebal, nah ini sungai saya ya. Nah, oke. Nah, sungai ini akan menjadi batasan sungai yang ada di Ekras. Oke, kita masuk ke Ekras, Task Mapper. Task Mapper saya akan masukkan Add Map Layer, kemudian saya pilih sungai bandara. Nah, ini baru kita mempunyai
sungainya ya, batasan sungainya. Nah ini double klik, Anda pilih garisnya mau dikasih warna biru misalkan. Saya akan kasih warna biru. Blacknya warna biru. Ininya warna biru, tebalnya saya ambil 3 misalnya. Nah, sehingga kita sudah punya layar sungai ya. Apa namanya? Batasan palung sungai sebetulnya yang dari kondisi existing. Nah, ini adalah penyiapan, jangan lupa di-save ya. Penyiapan ras meter yang akan kita coba analisis apa namanya? Banjirnya atau modelnya. Nah, waktu kita belajar dulu kan yang pertama dilakukan adalah mengenerate sungai ya. Palung, kemudian as sungainya, kemudian palung sungainya dan dataran banjirnya. Ada tiga garis yang harus ada kan. Oke, kita pilih geometri ya. Add new geometry. Taruhlah di sini ini aware bandara ya, bandara misalkan, atau taruhlah ini Jupek ya, Jupek, sungai Jupek gitu ya. Kita buat geometrinya Jupek. Nah di river kita edit geometri rivernya, terus barulah generate di sininya adalah posisi dari talweg. Talweg itu adalah aliran paling rendah di sungai. Kan dari ras mapper ini Anda akan mengetahui kan talwegnya di mana gitu ya. Jadi kita set di sini. Ini talweg pertama nih di hulunya. Jangan lupa ya alirannya harus sesuai, jangan sampai berbeda aliran. Arah aliran sorry. Ini arah alirannya ke arah selatan. Ini saya delineasi. Ini adalah talwegnya nih. Ini talwegnya. Talwegnya saya set seperti ini. Oke, cukuplah sampai sini. Nah, kita kasih nama river name-nya adalah Jupek. Baik. Reach-nya 1 kan baru cuma ada reach 1 sementara ya. Nanti kan ada anak sungai yang masuk, nanti reach-nya berubah. Anggap saja reach-nya 1 dulu. Nah, kemudian kita juga pilih selanjutnya adalah bank line ya, bank line-nya. Yang ini kita stop dulu, stop editing, save, baru kita pilih bank line. Bank line-nya kita edit, klik kanan, kemudian edit geometri, bank. Banknya berarti palung ya, palung sungai. Palung sungai kalau dilihat dari sini, tiren itu semakin ini sini semakin tinggi ya. Nah, palung tuh gini kan, yang dimaksud dengan palung tuh seperti ini ya. Ini penampang gitu ya. Nah, itu kan ini palung, kemudian ini dataran banjir kan, harusnya seperti itu kan kalau sungai. Nah, ini palung tuh ini nih. Palung kiri, palung kanan, dan ini floodplain areanya ya, batas floodplain area. Nah, itu yang disebut dengan palung dan floodplain area. Nah, kita akan bank line-nya. Kita akan tentukan palungnya di mana nih. Palungnya saya akan buat baru taruhlah yang biru ini menjadi palung ya, sesuai dengan data yang ada ya, palungnya yang warna biru. Saya ambil ini sebagai palung. Ya, ini sebagai palungnya. Yang kiri, kemudian yang kanan saya buat juga palungnya seperti ini. Bentar. Isi saya mau habis katanya. Oh, katanya mau habis. Oke. Ini palungnya sesuai dengan geometri sungainya ya. Cukuplah sampai sini aja. Oke. Saya stop ya. Saya stop. Kemudian saya ambil flow path ya.
flow path, yaitu flow path-nya klik kanan, saya buat baru. Ini adalah bantaran banjir, ya. Kurang lebih ya diambil di sini, misalkan berapa meter gitu, ambil di sini, bantaran banjir seperti ini, sampai sini, terus yang ini sampai sini misalkan. Nah ini dataran banjirnya semakin tinggi sini. Oke, sampai sini. Ya. Kemudian stop editing. Nah, selanjutnya saya akan masukin anak sungai. Anak sungai pertama. Ini, gitu. Saya masukin anak sungai pertama. Sedikit saja ya. Saya bikin river baru, edit geometri. River baru yang dipilih ya. Saya akan membuat sungai baru ini aja lah. Sedikit aja anak sungainya. Ini river baru nih. Sampai sini. Nah ini saya kasih nama, ini Juk Andi namanya. Juk Andi. Reach-nya reach 2, boleh lah. Ya. Kemudian saya akan gabungkan si reach Andi ini dengan sungai utama Jupek, tapi nanti di geometri ya, di modul geometri. Kita siapkan dulu saja apa namanya, jaringan sungainya dulu ya, masing-masing jaringan sungai. Setelah river, baru saya masukkan bank line. Ya, oh yang ini tuh kita satu lagi ya, sungai satu lagi, saya buat sungai satu lagi sini. Rola ini saya buat ini 1, 2, yang sungai yang selanjutnya akan masuk ke sungai utama ini, saya coba sampai sini dulu ya. Ini Juk Aiser ya, di reach 3 misalkan. Nah kemudian saya stop editing, kemudian saya masuk ke bank line. Bank line klik kanan, edit geometri, saya akan masukin ini palung ya, palung kiri, palung kanan. Untuk yang Juk Andi ini saya buat palungnya seperti ini, sesuai dengan posisi dari palung hasil pengukuran ya. Nah masuk sini, satu yang kiri, kemudian yang kanan. Ini, terus yang Juk Aiser yang di sini. Coba saya sambungkan ini palungnya. Terus yang sini juga saya buat ini palungnya. Nah setelah palung, stop, kita masukkan flow path ya. Flow path itu adalah bantarannya. Jangan lupa save ya, takutnya error. Oke, edit geometri, saya ini sampaikan ini misalkan saya flow path-nya sampai sini nih. Kalau terjadi limpasan, bantaran banjirnya sampai sini. Untuk yang anak sungai ini. Terus yang sini satu lagi ini flow path-nya. Oh sampai sini itu flow path. Kemudian saya buat juga di sini, ini flow path-nya sampai sini misalnya, sampai sini dia tinggi ya, kontur yang tinggi nih. Terus ini kontur yang tingginya kurang lebih sampai sini. Nah, gitu. Nah sehingga saya sudah berhasil membuat 5 dari palung ya, baik itu flow kaweg, kemudian bank line atau palung dan bantaran banjir. Nah baru setelah kita mempunyai informasi data itu, baru kita membuat cross section ya. Kita buat cross section. Nih kita buat cross section, edit geometri. Saya akan membuat cross section untuk yang sungai utama. Tinggal Anda klik aja ini 1. Harus lewatin 5 garisnya ya. 1, ini yang pertama. Kemudian kerapatannya terserah Anda ya. Ini saya buat seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Misalkan ingin rapat sekali silahkan gitu. Ya sesuai dengan yang dibutuhkan ya.
Nah, ini seperti ini. Terus seperti ini. Cukup lah ya. Tadi yang dikaji kan dua pertemuan anak sungai. Terus satu lagi ini saya buat ini ke sini 1, ini ke sini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke, 5 aja. Sini 1, 2, kalau nge-cross sungai harus tegak lurus sungainya ya harusnya. Nah ini. Nah, saya sudah membuat semua cross ya. Semua cross. Kita coba stop. Nah, automatically ya si sistem akan membuat reverse station. Ini reverse station 2925, 2655, 236 automatically membuat reverse station. Nah, tinggal penamaannya nanti silahkan Anda sesuaikan sendiri gitu ya, nama crossnya. Nah, baru kita coba tutup si si rasmeternya, kita tutup karena kita sudah selesai menganalisis geometri. Jadi membuat cross, membuat jaringan sungai gitu. Kita sudah selesai, tinggal kita lihat bentuk profilnya seperti apa gitu. Nah, bentuk profilnya bukan di rasmeter tapi ada di geometri ya. Coba geometri. Kita edit geometri data. Geometri datanya yang mana? Baru kita buka. Yang sudah kita buat tadi JPEG ya di awal. Kita buka. Nah, sehingga kita mendapatkan geometri seperti ini. Ya. Nah, kalau ingin lihat ini tirannya masuk, tinggal Anda buka rasmeter ini, kemudian kita plotkan Google satelit misalkan dan sungai bandara, gitu ya, akan muncul. Atau kita juga akan plot tirannya. Nah, seperti ini ya. Jadi di geometrik data pun kita bisa melihat plotting tiran seperti ini. Ya. Nah, terus kita akan lihat cross-nya. Nah, kita kan bisa lihat cross-nya yang ini misalkan. Edit cross yang ini. Nah, itu cross-nya sudah ada. Dan left over bank, right over bank, kemudian downstream rich length channel-nya, kemudian main channel bank station-nya, ini sudah terisi oleh sistem langsung gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan seperti ini. Ini sudah terisi langsung oleh sistem. Jadi posisi bank itu ya palung kurang lebih di sini. Nah, ya, kurang lebih di sini dan seterusnya. Nah, ini sudah terisi oleh sistem. Jadi sangat enak sekali ya untuk plotting cross section dari hasil pengukuran. Dengan catatan ini dam-nya sudah sama ya, kedalaman sungai dengan daratnya itu sudah satu sistem. Nah, permasalahannya ini belum saya konekkan antara sungai dengan anak sungainya. Coba kita konekkan, caranya kan adalah edit move point gitu ya. Yang ini saya masukkan ke sini. Nah, do you wish to split reach 1 dengan reach 1 itu berarti yang di sungai utamanya ya. Saya bilang yes. Kemudian JPEG reach-nya itu reach 1 kan sudah dipakai reach 1. Ya, yang reach 1 sudah dipakai. Ini reach 1, reach 2. Nah, ini adalah reach 2 juga sudah ya tadi. Ini reach 4 ya. 1, 2, 3, reach 4. Oke, ini enter junction name-nya junction 1 aja. Nah, ini reach 4 gitu ya. Ini kan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 berarti kan. Nah, kemudian yang ini pun saya akan konekkan dengan sungai utama. Jadi ini saya konekkan dengan sungai utama. Konekkan seperti ini. Kemudian saya buat ini reach 5 ya, JPEG-nya reach 5. Oke. Ini junction nomor 2. Oke, jadi semua ini sudah terintegrasi antara anak sungai dengan sungai utama. Coba kita lihat bentuk cross section untuk juk Andi misalkan, ya juk Andi. Nah, ini crossnya seperti ini, ya. Nah, ini crossnya seperti ini, semakin ke hilir seperti itu. Terus
juk Acer. Juk Acer itu yang di sini ya. Nah ini, yang sini nih kita lihat, oh ini bentuk penampang melintang sungainya, ya. Oke, kemudian kita lihat juk pack yang di reach 1, berarti reach 1 di hulu ya. Cuman ada 2 cross, kemudian di reach 4 setelah ada masuk Sungai Andi itu ada beberapa cross, dan setelah masuknya Acer juga ada beberapa cross. Nah, berarti kita sudah jangan lupa di save, sudah menginputkan data-data cross dari hasil data dem tadi. Nah, itu adalah cara untuk mengenerate kontur gitu ya. Cara untuk mengenerate cross section sungai dari data hasil pengukuran yang berupa kontur. Tetapi dengan catatan konturnya sudah terintegrasi antara kontur darat dengan kontur batimetri sungai gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup jelas? Jelas Pak, cuma masih agak bingungnya karena kita belum nyoba. Ya, data-datanya sudah saya kirim ya. Jadi silakan Anda coba nanti di rumah dengan melihat videonya. Ini saya rekam, nanti saya kirim ke Anda gitu ya. Dengan melihat videonya dengan data yang sama. Nah, insya Allah itu bisa lancar ya. Jadi Anda bisa menganalisis semuanya. Oke, sekarang kita coba masukkan data hidrologi. Coba pandu saya, bagaimana langkah selanjutnya. Berarti ini geometri saya tutup ya, karena geometrinya sudah selesai. Selanjutnya apa? Yang harus saya lakukan apa nih? Ayo, bantu saya. Selanjutnya apa? Ayo, selanjutnya apa? Bantu saya. Bisa. Selanjutnya udah. Selanjutnya adalah input hidrologi ya. Kita tentukan hidrologi. Kita akan menggunakan metode apa nih? Steady atau unsteady? Steady atau unsteady? Unsteady, Pak. Unsteady ya. Kita akan menggunakan metode unsteady untuk memodelkan. Kenapa harus unsteady? Kenapa tidak steady? Kalau steady kan buat yang fluktuasi airnya sama, Pak. Jadi tidak ada perubahan ya. Jadi kalau untuk steady itu kan sesuatu yang penampangnya sama, gitu ya. Penampangnya sama, lebarnya sama, slope-nya sama, gitu. Nah kalau sungai, slope-nya juga berbeda. Antara cross dengan cross yang lain, slope-nya berbeda. Terus ini terpengaruhi oleh fluktuasi muka air pasang surut, ya, di mana pasang surut itu juga memberikan indikasi bahwa setiap detik pun elevasi muka air itu berubah-berubah, ya, karena ada pengaruh pasang surut. Jadi sehingga kita harus menggunakan model unsteady namanya. Oke, saya akan masukkan contoh input hidrologinya. Ya, jadi saya akan buat unsteady flow data ya. Unsteady flow data. Nah ini unsteady flow data. Nah, otomatis ya, kalau kita cek atau kita klik unsteady flow data, sistem akan memberikan informasi bahwa ini data-data ini ya, data-data ini dia memerlukan boundary condition. Dia membutuhkan boundary condition. Misalkan contoh Acer di bagian hulu ini, dia membutuhkan inflow. Ya, Munajjuk Andi di bagian hulu dia membutuhkan inflow.
Jupek di bagian hulu dia membutuhkan inflow, dan Jupek di bagian hilir dia membutuhkan kondisi batas di bagian hilir, di mana kondisi batas bagian hilir ini adalah fluktuasi pasang surut, ya, pasang surut laut. Kemudian untuk yang lain adalah berupa hidrograf banjir, ya, yang lain berupa hidrograf banjir, gitu, ya. Nah ini yang automatically sebetulnya si sistem akan memberikan informasi di sini kita butuh kondisi batas, gitu ya. Kayak kita tinggal masukkan saja boundary condition untuk yang di bagian hulu Sungai Eser. Eser itu di mana? Nah, sini nih. Ini Sungai Eser ya, di bagian hulu. Nah, saya sudah memberikan informasi data debitnya ya. Data debitnya ada di file rekap debit banjir. Jadi kalau Anda buka, ini sudah ada data hidrograf banjirnya untuk Eser di bagian hulu. Kita running yang periode 25 tahun ya. Saya ambil sampai dengan 24 jam ya, atau sampai dengan 48 jam lah, sampai dengan 40 jam. Karena yang sungai utamanya time lag-nya lama. Ya, saya copy ya. Kemudian saya masukkan ke data ini. Nah, di Eser paling hulu saya akan pasang dia flow hidrograph. Berarti kita akan masukkan flow hidrograph di sana. Nah, terus kita masukkan. Ini data time intervalnya 1 jam ya, karena di hasil dari hidrograf per 1 jam. Kita break dulu ya, di saya ini ada adan, kita break dulu sampai adan selesai ya. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Tes, kedengaran? Terdengar? Kedengaran, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, hidrografnya kita akan masukkan yang banjir untuk Jukaiser ya. Jadi 48 selama 48 jam saya akan masukkan datanya. Saya copy sini gitu. Oh, ini harus di blok dulu ya sampai dengan 48 ini, dan yang 49 saya blok, saya paste gitu. Nah, dia akan masuk semuanya. Kemudian minimum flow Anda masukkan aja 0,1. Kemudian plot data. Nah, ini adalah hidrograf untuk Eser ya, sudah masuk dalam data kita. Terus dengan catatan ini hidrografnya ya waktunya disesuaikan dengan waktu simulasi saja. Jadi nggak usah fix start ya. Ini pilih use simulation time aja. Oke, kemudian yang Juk Andi juga sama. Saya akan masukkan flow hidrograf ya. Flow hidrograf di sini. Nah, kemudian ini 1 jam. Ini simulasi waktunya. Ini kita masukkan data debit yang di Juk Andi. Nah, Juk Andi yang periode 25 tahun sampai dengan 48 jam saya akan copy, masukkan ke sini. Ini sampai dengan 48, 49 ya, tambah 0 ya. 49, saya copy. Nah, kemudian minimum flow-nya saya akan ambil 0,1. Kalau kita cek, oh ini benar datanya. Kemudian diokekan. Nah, terus yang Jupek. Jupek itu adalah yang bagian hulu. Di bagian hulu adalah flow hidrograf. Flow hidrograf seperti ini ya. Nah, ini saya akan masukkan debit banjir yang ada di Jupek. Nah, Jupek Q25 saya ambil yang 48 jam juga ternyata. Ya. Saya ambil 48 juga, saya blok sampai sini, saya paste, kemudian minimumnya 0,1, saya plot datanya. Ini adalah hidrografnya ya. Dan saya okekan. Saya tutup. Nah, permasalahannya adalah sekarang saya save dulu ya, save unstudy flow data. Taruhlah kasih nama ini boundary condition atau kondisi batas untuk periode 25 tahun ya.
35 tahun. Oke kan? Nah, permasalahannya tinggal yang bagian hilir. Nah, bagian hilir itu adalah pasang surut. Nah, pasang surut itu berarti saya akan membuat pasang surut itu adalah rating curve ya, atau pasang surut itu ini stage flow hydrograph. Kalau ini stage hydrograph, ini flow hydrograph. Oke, sebenarnya ada ini sih nggak usah. Kalau nggak pilihan ya. Di sini pilihannya adalah stage flow hydrograph, pasang surut, atau rating curve. Kalau rating curve ini stage sama flow, harusnya stage hydrograph. Oh, ini harusnya kok nggak ada pilihan ya? Oh, ini stage ya, stage hydrograph. Jadi ini fluktuasi muka air. Nah, fluktuasi muka air itu adalah stage hydrograph ya, stage hydrograph. Jadi fluktuasi muka air. Nah, ini diambil dari data pasang surut. Nah, data pasang surutnya saya lupa belum memberikan ke Anda gitu ya. Nanti saya share. Jadi ada data pasang surutnya. Sebentar, data pasang surutnya mana ya? Data pasang surutnya. Pasutnya mana? Pasutnya mana? Sebentar, saya cari dulu data pasutnya. Gitu. Tidak ada juga sih. Ada, saya cari dulu ya. Lupa mana. Nah, ini pasutnya baru saya ketemu. Nah, ini pasutnya saya ambil yang paling besar gitu ya. Nah, ini pasutnya saya ambil paling besar seperti ini.
Ini adalah data passwordnya. Nah, sehingga data passwordnya ini setelah diramal 20 tahun ke depan, saya ambil, masukkan ke Hekras. Nah, ini masuk sini. Saya ambil sampai dengan 49 jam. Nah, ini ya, sampai dengan 49 jam. Saya uploadkan. Ini adalah passwordnya, ya, password selama simulasi berjalan. Nah, sehingga data unsteady sudah komplit semua. Ya. Kemudian data geometri juga sudah selesai semua. Baru kita masuk pada running ya, running untuk unsteady, perform unsteady flow simulasi. Nah, pilihannya adalah JPEG ya, geometrinya JPEG, unsteady flow datanya kondisi batas program 25 tahun, kemudian starting date-nya saya ambil tanggal sekarang, kemudian ending date-nya saya ambil untuk 3 hari ya, untuk 3 hari. Di sini kalau 3 hari ini 25 ya, 25. Startnya 10.00, misalkan jam 10 mulainya, ini 10.00. Terus ini komputer saya ambil 10 menit lah, biar tidak terlalu lama. Ini biarkan saja. Kita save plan, plannya plan PR 25 tahun misalkan. Ya, ini 25 tahun lah. Nah, coba saya compute ya, mudah-mudahan lancar. Boundary time series data ends before dan simulasi. Jadi ini ada data boundary yang ternyata time series data ends sebelum waktu simulasi berakhir. Oke, sebentar saya cek ya. Di plannya itu ini kan 22 September sampai dengan ini 22 September. Kemudian harus kan tidak ya, perform dengan ini 23 ya, 23 coba yang unsteady-nya ini sampai 24 ya, 24. Oh, ini 00 ya, jam 10.00 22 sampai 24 jam 10 sampai 24 jam 10. Jauh sama nih, sampai 24 jam 10. Jadi kalau ini performnya sampai 24 jam 10. Kita belum memasukkan nilai Manning ya. Nilai Manning tadi kita terlewat. Jadi di edit geometri data, kemudian di tools, di tabel Nah, tabel kita belum di set Manningnya. Ya, Manningnya semua river saya anggap sama ya, nilai Manningnya. Nilai Manningnya itu adalah saya set karena ini kondisinya kondisi sungainya adalah sungai alami, saya ambil nilai Manningnya 0,025 ya, 0,025.
So, kalau 0,025 berapa sih? Nggak saya cek dulu. Misalkan N sama K ya. K-nya 30, berarti ini dibagi 1 dibagi 30. 0,3. Kalau dia 25, 0,4 ya. Dia sebetulnya kan di sana rawa ya, bentuknya rawa. Jadi tidak halus, jadi malah relatif banyak sekali yang menahan alirannya. Jadi saya ambil kalau normal itu, kalau misalkan talutnya itu tanah dan tanahnya itu rapih beraturan, itu 30 bisa. Tapi kalau misalkan tanahnya tidak beraturan dan banyak sekali rumput, berarti si aliran terhambat. Saya ambil meningnya 0,04 ya, atau K-nya 25. Saya ambil 0,04 sih. 0,04. Ya. Saya ambil 0,04. Untuk yang mening pertama di palung pertama, di palung keduanya pun sama, di palung ketiganya pun sama. Saya ambil meningnya seperti ini. Baru saya save geometry data, kemudian saya tutup dan kita coba running ya. Kita coba running, perform, compute, level length not to set. Nah, ini masih ada error nih. Di reach 3, di reforestation 440, left overbank length not set. Belum di set left overbank, baik itu di Azure ya. Kita coba cek. Kita coba cek. Kita coba cek di reforestation 440 ya. 440 dan 286. Nah ini, oh left overbanknya belum ada. Kenapa belum ada? Kalau sebelumnya ini 429. Nah, kok ini belum ada ya? Kita ambil sama aja ya. Kita ambil sama sini, sama dengan ini lah, sama dengan channelnya, sama dengan channelnya, sama dengan channelnya. Harusnya ada ini. Kalau ini kan tidak ada. Nah, kalau ini memang tidak ada, karena dia paling hilir ya. Coba save. Kita coba running lagi. Nah, berhasil ya, sudah tidak ada permasalahan. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini terjadi extrapolated above cross section katanya. Nah, kalau ini berarti warning ya. Kalau warning, kita cek dulu lah. Kita cek hasilnya. Ada warning nih. Kita cek hasilnya, sebetulnya relatif tidak masalah. Semua kita lihat yang Cukpek paling hilir dan Aiser. Jadi ini ada dua. Nah, ada dua sungai. Nah, kalau kita running ya, profilnya kita analisis ya. Nah ini fluktuasi mukanya, terus kita set gitu ya. Landmarknya misalkan reforestation, nah kayak gini. Terus bla bla bla, silakan Anda sampaikan di sini ya apa yang dibutuhkan. Kemudian kita lihat cross-nya, misalkan kita lihat cross-nya, kita lihat cross section-nya. Nah ini yang di Jukaiser gitu ya. Kita lihat cross-nya seperti ini. Ya. Terus kita lihat 3D-nya juga boleh ya. Ini kita lihat 3D-nya seperti ini. Jadi fluktuasi muka air kita lihat seperti ini ya. Silakan Anda explore hasilnya seperti apa yang diinginkan. Saya coba misalkan saya akan lihat Jukpek semuanya tanpa anak sungai, juga ini hasilnya ya. Kemudian ini Jukpek yang di bagian hilir misalkan, nah seperti ini. Di reach 4 misalkan seperti ini hasilnya. Ya silahkan saja di explore hasilnya ya, hasil dari model hidroliknya. Nah ini adalah bagaimana memanfaatkan data spasial untuk kemudian dijadikan input geometri sungai di HECRAS ya. Nah berarti saya sekarang
sudah tidak punya hutang lagi untuk pemodelan hidrolik. Sebetulnya ada satu lagi, tapi ini bahasanya nanti saja kalau misalkan ada dari Anda yang mau mengambil tugas akhirnya ada kolam retensi dan ada storage, bagaimana cara memodelkan kalau adanya waduk misalkan atau adanya kolam retensi. Nanti langsung saja hubungan dengan saya, walaupun Anda bukan bimbingan saya, tetap saya akan arahkan ya terkait dengan pemodelan hidrolik di tampungan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda untuk nanti melanjutkan ke dunia industri, di kesipilan gitu ya. Dan alhamdulillah ya, saya umumkan bahwa ada 4 bimbingan saya itu yang keterima di Kementerian PUPR di Balai Wilayah Sungai Citarum. Sekarang penempatannya namanya Ayudinda. Kemudian yang di Kementerian Perhubungan namanya IPANI. Terus ada yang di Dinas Sumber Daya Air Pengelolaan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat Provinsi itu Nadia satu lagi adalah Uung itu Nurul Hasanah. Semuanya cewek ya, keterima dan alhamdulillah mereka memberikan kebanggaan tersendiri buat kita ya sebagai ya salah satu dosennya gitu. Dan kebetulan mereka adalah bimbingan saya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu dalam waktu 5 menit. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Silakan. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Boleh? Untuk UAS, kira-kira materinya sampai mana ya, Pak? Sampai yang ini atau UAS tidak akan sedetail pemodelan? ini gitu ya. UAS tuh saya kasih bocoran. Saya mempunyai data cross section yang sudah ada cross sectionnya dari bentuk AutoCAD gitu ya atau bentuk Excel gitu ya. Saya rasa bentuk Excel saja lah. Nanti ada gambar bentuk AutoCAD-nya ada, bentuk Excel-nya ada. Ada jaringan sungainya. Waktu UTS kan steady ya yang di UTS kan. Nah, yang di UAS adalah unsteady. Jadi nanti ada beberapa sungai tapi ruasnya sedikit ya, crossnya juga sedikit. Kemudian ada hidrologinya, ada inflow-nya, Anda modelkan. Kemudian kalau misalkan banjir, digimanakan? Dikasih didimensi ulang, didimensi atau dikasih tanggul silahkan gitu ya. Kalau misalkan sungainya banjir, hasil dari pemodelan. Nah, jadi juga ujian akhirnya itu gitu ya. Dan waktunya 2 jam ya. Kalau bisa kan 150 menit, ini waktunya 2 jam. Karena ada lagi satu soal, yaitu soal model fisik yang tertulis. Jadi Anda membuat skala model, baik itu skala debit, kemudian skala kecepatan misalnya, skala volume, skala luas, dan sebagainya. Seperti contoh soal lah yang sudah saya sampaikan. Itu adalah ujian akhirnya nanti, Yanggi ya. Tidak sulit ya. Kalau Anda memahami langkah-langkah ini, tidak sulit untuk mengerjakan pemodelan hidrolik. Nanti laporannya bukti dari UAS-nya atau lembar jawabannya berupa laporan ya, laporan pemodelan hidroliknya gitu ya. Dan hackrasnya pun dikumpulkan, dibikin RAR, kemudian di-share ke saya gitu. Sorry, di-share di e-learning ya, semuanya di-share di e-learning. E-learning itu bisa sampai dengan 20 file, berarti satu filenya di bawah 2 mega gitu ya. Di bawah 2 megabyte. Jadi kumpulkanlah data hasil ujiannya di e-learning, baik itu 1 file, 2 file, 3 file, terserah gitu ya. Yang penting semuanya tersampaikan. Itu Nggi. Terjawab nggak Nggi? Oke ya. Jadi ujiannya model hidrolik ya. Terjawab, Pak, terjawab. Kan kita memang kuliahnya model hidrolik, jadi harusnya keras yang diujiankan, bukan teori ya. Saya nggak mau teori mesti Anda bisa buka buku, bisa apa, yang penting prakteknya lah ya. Dan saya juga tahu tidak akan sepanjang sungainya, tidak akan panjang ya. Hanya beberapa cross gitu Anda modelkan seperti apa perilaku hidroliknya di sana, dan kasih ulasan gitu, kasih ulasan sebagai seorang engineer, sebagai seorang orang teknik sipil. Anda kasih ulasannya berdasarkan narasi sendiri, jangan berdasarkan narasi orang lain gitu. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Ada lagi yang bertanyakan, silakan. Sudah cukup ya? Ji, Anggi,
Nurman, Muhammad Kareka, Taufik, ada Mbak Yuyun, Shena, Indah. Cukup ya? Cukup, Pak. Bob? Cukup, Pak. Oke, saya rasa kuliah untuk hari ini saya cukupkan sekian. Semoga Anda berhasil dalam mengerjakan UAS, baik mata kuliah saya maupun mata kuliah yang lain, sehingga Anda nanti semester depan sudah tidak memikirkan lagi kuliah, gitu ya, tinggal fokus pada tugas akhir. Ya, Bapak, ya. tadi saya lupa absen di learning. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Ini kan Iya. kalau misalkan tambahan seperti ini sebetulnya di e-learning kan gini. Kalau tidak sesuai dengan jadwal itu dianggap hadir semua kalau saya. Nanti di pas rekapitulasi absen tetap hadir semua kok. Kalau yang sifatnya di luar dari jam yang seharusnya ya. Kalau di iya, Pak. itu semua hadir. Itu Makasih, Bapak. sama dosen-dosen lain sebetulnya seperti itu gitu ya. Karena kan waktunya harusnya kemarin ya, cuman saya nggak bisa gitu misalkan. Nah itu penggantinya itu harusnya semua dianggap hadir. Oke, yang lain? Oke, Pak, makasih. Yang lain, silakan. Cukup ya? Saya udah cukup ya? Udah hampir 2 jam lebih. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan soal-soal UAS, baik itu mata kuliah saya ataupun mata kuliah yang lain. Tetap semangat, Amin. jaga kesehatan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ini share Terima kasih, Pak. videonya di YouTube ya. Iya, Pak. Ya, Oke. Pak. Saya tutup. Terima kasih. Sebentar, videonya buka dulu. Saya belum screenshot Zoom hari ini ya. Buat dokumentasi saja. Oke. Tolong dibuka. Cukup lah. Oke. Itu ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak.